Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para mahasiswa HTN dan HES semester 1 yang budiman, kali ini pada kesempatan kali ini perkenankan saya memberikan materi atau mengampu mata kuliah Anda semua satu semester ke depan dalam mata kuliah Bahasa Arab 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Faisal Awaludin. Bisa dilihat di sini. Riwayat pendidikan, saya lulus SD di SDN 2 Negeri Japan. Kemudian melanjutkan ke MTS Ponorogo, terus melanjutkan ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Stein Ponorogo, Pondok Pesantren Darul Hidayah ketika saya masih kuliah di Stein Ponorogo, dan yang terakhir saya menempuh S2 di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alamat domisili saya berada di Jalan Gelagahwangi nomor 18 Desa Japan Ponorogo, dan domisili saya di Ma'had IAIN Ponorogo sejak tahun 2014. Riwayat organisasi, saya mengikuti organisasi di GP Ansor Kecamatan Babatan. Terus ketika saya kuliah dulu, saya pernah mengikuti UKM KSR, UKM Pramuka, juga UKM Bela Diri. Dan di organisasi ekstra kampus saya mengikuti Kahmi Ponorogo. Pekerjaan saya sebagai dosen YAIN Ponorogo dan dosen Insuri Ponorogo. Oke, adik-adik mahasiswa, perlu kita ketahui mata kuliah kita yaitu adalah mata kuliah Bahasa Arab 1 dengan kode mata kuliah 102200108 di Fakultas Syariah, program studi HTN atau HES, program sarjana 1 atau strata 1, dan bobot mata kuliah ada 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini diselenggarakan secara daring atau online dengan materi perkuliahan tentang materi bahasa Arab dasar. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam mushaf Al-Quran. Seseorang tidak akan dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar kecuali dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi mahasiswa saya harapkan nanti setelah mata kuliah ini selesai akan bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu secara kafah, paling tidak bisa memahami artinya. Kemudian tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa sebagai lulusan perguruan tinggi dengan pemahaman dan keterampilan bahasa Arab yang memadai. Jadi nanti saya harapkan kalian semua akan mempunyai pemahaman dan keterampilan bahasa Arab yang memadai, khususnya dalam hal ini dalam konteks teks-teks Arab, naskah-naskah Arab, baik itu di hukum tata negara atau di hukum ekonomi syariah, itu banyak teks-teks Arab atau rujukan yang harus mahasiswa kuasai, dan itu teks-teks itu berbahasa Arab semua. Nah,
Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa di semester awal perkuliahan. Jadi semua mahasiswa di IAIN Ponorogo itu semuanya wajib mengikuti mata kuliah bahasa Arab. Jadi semuanya saja, bukan hanya di syariah tapi di fakultas yang lain juga. Yang meliputi mata kuliah ini meliputi maharah istima atau mendengar, maharah kalam, kemampuan berbicara, maharah qiraah, kemampuan membaca, dan maharah kitabah, kemampuan menulis. Oke, selanjutnya indikator kompetensi atau target belajar kita, yaitu yang pertama mahasiswa mampu membaca teks-teks Arab. Jadi saya harapkan nanti ketika sudah selesai mata kuliah ini atau dalam proses perkuliahan mahasiswa mampu membaca teks-teks Arab, nanti dibuktikan dengan cara tugas. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis teks-teks Arab dari aspek struktur bahasanya, yaitu saya harapkan paling tidak nanti mahasiswa sedikit tahu terkait dengan struktur bahasa Arab tersebut. Saya tidak wajibkan untuk bisa, akan tetapi saya wajibkan untuk tahu apa itu qawaid, apa itu nahwu, apa itu sorof. Nantinya saya akan bahas di perkuliahan ini. Kemudian mahasiswa mampu memahami substansi dan kandungan teks-teks Arab. Jadi nanti saya dalam mata kuliah ini saya akan berikan berupa PDF, yaitu kitab bahasa Arab atau buku pegangan bahasa Arab, dan itu ada teks-teksnya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari teks-teks tersebut sehingga mahasiswa itu bisa memahami kandungan teks Arab tersebut. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa HTN dan HES bisa menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian metode pembelajaran dalam kondisi normal seharusnya ini bisa kita lakukan kuliah normal dengan cara diskusi aktif. Nah, itu memberikan perkuliahan dalam kelas yang aktif tatap muka. Akan tetapi dalam kondisi abnormal atau dalam masa tidak memungkinkan untuk tatap muka, yaitu mata kuliah ini dilakukan secara daring, yaitu dengan menggunakan e-learning atau Google Classroom dan Zoom kalau memungkinkan atau WA Group. Jadi saya nanti akan menginstruksikan semua mahasiswa itu menggunakan di dalam WA Group. Kemudian pembelajaran kita ada di Google di e-learning sesuai arahan dari kampus. Yaitu caranya adalah saya nanti memberikan bahan ajar berupa PDF. Saya nanti akan memberikan PDF-nya. Ke kalian, silahkan nanti diunduh di e-learningnya. Terus kemudian nanti saya akan memberikan materi setiap pertemuan. Kalau biasanya nanti mahasiswa yang memberikan materi atau memberikan presentasinya, nanti dalam kondisi pandemi ini saya yang akan memberikan materinya. Nah, terus kemudian nanti mahasiswa mengerjakan soal-soal yang tidak begitu rumit dan tidak begitu banyak yang ada di buku tersebut. Oke, selanjutnya media pembelajaran kita menggunakan e-learning, Zoom, dan WA Group. Kemudian evaluasi pembelajarannya. Evaluasinya meliputi tugas itu 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan partisipasi aktif 10%. Oke.
Sampai sini paham? Kemudian tugas mahasiswa, yaitu mahasiswa mengerjakan minimal 3 tugas yang diberikan oleh dosen di setiap pertemuannya sebelum UTS dan sebelum UAS, dengan ketentuan boleh ditulis tangan atau diketik. Nah, jadi nanti setiap pertemuan saya akan memberikan materi, kemudian juga saya akan memberikan tugasnya. Akan tetapi tugas tersebut dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS itu mahasiswa boleh memilih 3 dari 7 tugas tersebut yang paling mudah, yang dirasa paling tidak memberatkan mahasiswa. Jadi silahkan nanti memilih minimal 3. Kalau dikerjakan 7-7-nya itu lebih baik. Akan tetapi karena dalam kondisi pandemi saya tidak akan memberatkan mahasiswa, jadi saya memberikan keringanan 3 tugas saja. Oke, itu terakhir dikumpulkan itu sebelum UTS dan sebelum UAS. Oke, kemudian referensinya ini referensi primernya adalah Al-Arabiyah Al-Muyasyirah di Talibah Al-Jami'ah juz awal. Nah, ini nanti saya akan memberikan PDF-nya. PDF-nya saya akan berikan. Kalau sekundernya banyak sekali, Ibnu Aqil, Ibnu Al-Jurumi, dan yang lain-lain. Oke. Nah, ini bukunya terkait Al-Arabiyah Al-Muyasyirah li Talibah Al-Jami'ah. Oke. Mungkin itu pertemuan pertama kali ini saya sampaikan, dan kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya di minggu depan. Itu langsung pertemuan 2, 3, 4 itu di minggu depan, dan minggu depannya 5, 6, 7 di pertemuan berikutnya. Begitu seterusnya nanti sambil menunggu perkembangan dari kampus terkait dengan kondisi pandemi di negara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ila liqa fi amanillah. Syukran ala husni timamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.